رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال bab ke-10 menjauhkan diri dari segala yang haram dan syubhat. Berhati-hati dalam segala perbuatan. Hendaknya engkau selalu bersikap wara', waspada dan menjauh terhadap segala yang haram ataupun syubhat atau yang meragukan antara halal dan haram. Sebab wara' adalah inti agama serta dasar segala tindakan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka sudah sepantasnya ia menjadi bahan bakar neraka. Dan sabdanya lagi, manittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya barang siapa menghindari perkara syubhat maka ia telah memurnikan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh dalam perkara yang syubhat maka ia telah jatuh dalam keharaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, afdal alhamdi wa atammah ala kulli hal, wa sallallahu wa sallama ala abdihi al-mustafa dhin nuril al-mushriqil mutalal wa ala alihi akrami al wa ashabihi wa man sara fi darbihi ila yaumil ma'al. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, juga karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua sehingga sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam mencari ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan perkumpulan kita bawa berkah dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari perkumpulan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad berbicara masalah wara' yang mana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu dinikumul wara'. Agama yang paling baik di antara kalian adalah yaitu sifat wara'. Bahkan Rasul menyebutkan, man laqiyallaha, siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan wara', dalam keadaan wara'. Artinya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan wara', a'tahu Allahu thawabal islami kullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala Islam secara menyeluruh. Hadzal wara'. Dari karena itu yang dimaksud dengan wara' ijtinabul haram wasyubhah, menjauhi hal yang haram dan yang syubhat. Menjauhi haram dan yang syubhat dikhawatirkan bahwa yang syubhat itu terdapat sesuatu yang haram di dalamnya. La ilaha illallah. Dari karena itu bagaimana disebutkan bahwasanya man iktasaba malan min haram, siapa orang yang bekerja mencari nafkah dari cara yang haram, fa in tasaddaqa bih, jika dia bersedekah, lam yuqbal minhu, sedekahnya tidak diterima. Wa in tarakahu
ila warathihi kana zaduhu ilan nar. Jika dia tinggalkan itu harta untuk ahli warisnya, maka harta tersebut adalah bekal untuk mereka agar menuju ke neraka. Karena harta yang haram. Karena harta yang haram. Dari karenanya Sahal At-Tustari beliau mengatakan, man ahabba ayyukashifa bi ayatis siddiqin fala ya'kulu illa halalan wa la ya'mal illa fi. Man ahabba, siapa orang yang menginginkan bahwa dibukakan tanda-tanda para siddiqin di dalam dirinya, maka janganlah dia memakan makanan melainkan adalah makanan yang halal. Dan kalau mau beramal, maka jangan luput amalannya tersebut melainkan adalah sunnah. Bahkan dikatakan, la yablughul abdu haqiqatal iman, seseorang tidak akan pernah mencapai hakikat keimanan hatta takuna fihi arba'u khisal, sehingga di dalam dirinya terdapat 4 perkara. Yang pertama, adaul faraid bis sunnah, melakukan, menunaikan sesuatu yang diwajibkan dengan dibarengi dengan sunnah. Dan yang kedua, aklul halal bil wara'. Yang pertama, menunaikan kewajiban dengan sunnah. Yang kedua, aklul halal bil wara', memakan yang halal dengan sifat wara'. Wajtinabul manhiyyi fil zahiri wal batin, meninggalkan yang dilarang baik pada urusan zahir ataupun batin. Dan yang terakhir, as-sabru ala dzalika ilal maut, bersabar dalam melakukan itu semua sampai kematian datang menjemput. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Namun wara' ada martabatnya lagi. Ala kulli hal, wal Imam Al-Haddad menganjurkan kepada kita bahwasanya untuk bersifat wara', menjauhi dari yang haram dan syubhat. Karena kata beliau, wara' ini adalah merupakan inti agama serta segala tindakan para ulama yang mengamalkan akan ilmunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka sudah sepantasnya ia menjadi bahan bakar neraka. Seorang anak harus membantu orang tuanya untuk jangan sampai melakukan sesuatu yang haram. Bagaimana cara membantunya? Jangan banyak tuntutan. Jangan terpengaruh dengan teman-teman di luar sana yang punya ini, itu dan lain sebagainya, dan itu tidak masalah baginya karena mereka mampu. Seorang istri juga membantu suaminya agar tidak menuntut tuntutan yang melebihi dari batas kemampuan. Dari karenanya anak yang saleh adalah anak yang membantu orang tuanya untuk melakukan ketaatan, dan anak yang saleh adalah anak yang menjadikan orang tuanya tidak melanggar dari apa yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah. Dari karenanya asyahid dari itu semua, ketika Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, maka ketika beliau meminta anak saleh, bagaimana anak yang saleh nampak ketika Sayyidina Ibrahim ingin menjalankan tugas, ingin menjalankan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, lakukan apa yang sudah diperintahkan, saya akan sabar. Itulah anak yang saleh.
selalu memberikan dukungan kepada orang tua untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan dari kemaksiatan. Ada anak saleh. Mendoakan kepada orang tua. Wa hakadha. Wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa orang yang menghindari perkara syubhah, maka ia telah memurnikan agama dan kehormatannya. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan haram adalah perkara yang syubhat. Man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Orang yang memelihara diri, menghindari dari perkara syubhat, ia telah memurnikan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, dan orang yang jatuh dalam perkara syubhat, senang bermain di dalam syubhat, waqa'a fil haram, suatu saat dia akan jatuh di dalam sesuatu yang haram. Wal-iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memakan makanan yang haram, la yuqbal minhu sarfun wala adlun. Orang yang memakan makanan yang haram, memakan makanan dari transaksi yang diharamkan oleh Allah, maka segala apa yang dia lakukan, baik amal yang wajib apalagi amal yang sunnah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqbal minhu sarfun wala adlun. Hakadha. Wa alam anna alladhi yatanawalu al-haram wasyubuhat qalla ay yuwaffaq li fi'li al-amal salih. Ketahuilah, kata beliau, orang yang biasa meraih segala yang haram dan syubhat. Maksud meraih di sini menikmati dari harta yang haram dan syubhat. Qalla ay yuwaffaq li fi'li al-amal salih. Jarang sekali ia mendapatkan taufik untuk melakukan amal saleh. Tidak mungkin, karena dalam dirinya ada kotoran. Dan amal saleh adalah kemuliaan, dan amal saleh adalah sesuatu yang istimewa. Maka perkara yang mulia tidak akan pernah bisa disentuh melainkan dari orang yang mulia. Perkara yang mulia, perkara yang istimewa tidak akan pernah mampu dilakukan melainkan orang-orang yang istimewa. Wa in wuffiqa lahu zahiran. Meskipun orang itu diberikan taufik, ada aja tuh sidin tuh bos rentenir, kamu sigit terus, bersedekah orangnya dan lain sebagainya. Tadi kan sedekah dari harta yang haram la yuqbal, ada diterima. In wuffiq, jadi Imam Haddad, biasanya orang yang makan dari yang syubhat, yang haram itu jarang dapat taufik orangnya. Biar kayak apa aja paraknya masjid lawan ini rumahnya kada mau datang. Galla ayyu waffaq li fi'lil amal salih. Baca Quran dia mau apa. Wa in wuffiq, sekalipun dapat taufik, tahu apa yang terjadi? Wa in wuffiqa lahu zahiran fala budda ay yu'rida lahu minal afatil batinah ma yufsiduhu alaihi. Seandainya secara zahir engkau lihat dia ahli ibadah, dia ahli taat, padahal dia melakukan sesuatu transaksi yang haram dan yang syubhat, maka pasti kata Imam Al-Haddad bahwasanya orang tersebut tidak terhindar dari penyakit-penyakit batin yang merusak amal itu sendiri. Kayak itu, pahamlah. Seperti ujub, bangga diri, ria, habis amalnya. Bujur aja masya Allah, berumrah orangnya, bujur aja masya Allah, bersedekah orangnya, kamu sigit, mengaji, itu sih bagus saja aja. Kita kada tahu hati orang. Fala budda ay yu'rida lahu minal afatil batinah. Pasti ada aja kenanya yang menyerang penyakit-penyakit batin ma yufsiduhu alaih, yang merusak amalnya itu sendiri, seperti ujub dan riya. Lalu mau jadinya ada nilai bagawi sebulan cuma ada upahnya, ada upahnya lapah. Biar lelah ini menjadi lillah jar. Masya Allah, mau kada dibari orang mau turun nah antara dari banarai minta tah. Wa ala kulli hal falladhi ya'kulul harama amaluhu mardudun alaih. Dari karena itu bagaimanapun siapa saja yang memakan makanan yang haram, amalnya tertolak.
Maka dari karena itu harus bisa membedakan antara sah dan magbul. Kalau sah itu kacamatanya kacamata fikih. Kalau magbul diterima itu kacamatanya tasawuf. Maka mengkaji ilmu fikih agar kita tahu sah atau tidak ibadah syariat yang kita lakukan. Mau tahu diterima atau tidak, itu adalah kacamata tasawuf. Seseorang hanya bisa mengatakan sah, namun magbul hadza diterima urusan Allah. Namun ada di sana disebutkan di dalam kitab-kitab bahwasanya ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membuat amalnya ditolak. Dan inti segala-galanya ketika engkau ingin beramal harus didasari dengan ilmu. Ketika amalmu tidak didasari dengan ilmu, maka amalmu ditolak dan tidak diterima. Waliyadzubillah. Lianna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sebab Allah adalah maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali dari yang baik. Nah, setiap sesuatu yang haram tidak baik dan yang halal itu adalah baik. Ayo, bismillah. Baca lagi. Penjelasannya ialah bahwa setiap amal tidak mungkin dibayangkan dapat terjadi kecuali dengan gerakan anggota tubuh. Sedangkan gerakan-gerakan anggota tubuh tidak mungkin terlaksana kecuali. Ini menjelaskan tentang apa hubungannya amal dengan makanan yang haram, kan gitu. Nah, apa geraknya hubungannya antara makanan yang syubhat yang haram dengan amal diterima dan ditolak? Apa hubungannya? Nah, ini penjelasannya. Yang namanya amal itu tidak mungkin tergambarkan bisa dilakukan melainkan dengan harakatil jawarih, dengan geraknya anggota tubuh. Wa harakatul jawarih, ayo. Sedangkan gerakan-gerakan anggota tubuh tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya kekuatan yang bersumber dari makanan. Nah, itu dari makanan. Coba kan gak ada makan. Kadang kalau ke majelis guru aja lapar, benar baru turun. Hah? Ya kalau lapar, udah kawan dibawa kompromi lapar nih. Mun baju kawan jadi arit-arit ngitung-ngitung jadi pakai urusan parut pian gak ada kawan dibawa kompromi. Wah, udah kawan dibawa itu pang, jangan ada nasi goreng stabil ya kalau. Nah, pagi dingin-dingin aja bakso aja, masya Allah. Kehendak nih, duit tidak ada, wah hendak banyak. Jadi hendak nyaman tuh hidup, jangan terlalu banyak kehendak. Itu aja, hendak nyaman hidup, jangan terlalu banyak kehendak. Sudah kada tapi mampu, kehendak pulang banyak. Nah, itu namanya sakitun ala sakitin. Sakit bener neto. Jangan terlalu banyak kehendak, insya Allah hidup nyaman. Seandainya masih sakit juga, sebuting sakit aja, yang diurus. Ini bertambah sakitnya 3, 4, 5, kebanyakan kehendak. Maka kehendak itu kada berataan kawata penuhi. Nah, itu pang. Makanya kunci hidup bahagia itu jangan terlalu banyak kehendak. Dah. Nih, sampai mana tadi? Nah, la tustata illa bil quwwah al muktasabah minal ghidha. Dari makanan, hawa, aywa, idza kana al ghidha. Karena itu apabila makanan itu buruk, maka semua kekuatan dan gerakan yang berasal darinya pasti buruk pula. Buruk juga. Namun makanannya buruk. Makanan buruk itu bukan berarti makanan yang basi, kada. Makanan buruk itu makanan yang syubhat, makanan yang haram itu makanan buruk dan syubhat. Dari situ kalau timbulnya, ayo. Telah berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seandainya kalian terus-menerus melakukan salat sehingga punggung kalian menjadi bongkok seperti busur panah, atau kalian berpuasa terus-menerus sehingga menjadi kurus seperti senar atau tali biola, tidaklah akan diterima semuanya itu oleh Allah kecuali dengan wara' yang mencegah kalian dari segala yang diharamkannya. Nah, biar puasa sampai kurus nang kaya apa tadi Jar? Nah, kurus bener berarti itu. Jakanya sumbahyang tuh sampai kal hanaya, apa tadi hanaya itu? Bungkuk kayak busur panah. Kada diterima amunnya kada ada bisi sifat wara, makanya jar Sayyidatuna Aisyah
Ummul Mukminin, beliau mengatakan innakum lataghfuluna 'anil wara' wa huwa afdalul ibadah. Kalian banyak melalaikan dari sifat wara', padahal wara' ini ibadah yang paling afdal. Apa? Sufyan ats-Tsauri ada yang pernah bermimpi dengan beliau setelah wafat, beliau terbang di dalam surga dengan dua sayapnya. Kemudian ditanya, bimanil tahadza, dengan sebab apa kau dapatkan ini? Kata beliau, gala bil wara, dengan mempunyai sifat wara. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal insyaallah. Ada disebutkan bahwasanya manusia itu ada 4 golongan. Ada seseorang yang bekerja dengan cara yang haram dan dia salurkan hartanya kepada sesuatu yang haram, fadzalika finnar. Orang tersebut adalah orang yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam neraka. Ada lagi seseorang yang bekerja dari transaksi yang haram namun dia infakkan kepada sesuatu yang halal, tetap dimasukkan ke dalam neraka. Ada lagi orang yang bekerja dari sesuatu yang halal namun dia gunakan kepada sesuatu yang haram, neraka. Ada lagi yang keempat, seseorang yang bekerja dari yang halal, dia infakkan dari yang hal tersebut kepada yang halal, maka itulah orang yang selamat, tentunya setelah dihisab. Cuma itu yang selamat. La ilaha illallah. Naam. Ayo. Dan telah diriwayatkan secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fiha dirhamun min haramin, lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi minhu syai'un." Artinya, barang siapa membeli baju seharga 10 dirham yang di antaranya terdapat 1 dirham yang diperoleh secara haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama baju itu atau sebagiannya masih dipakainya. Baju yang mengandung barang yang haram sedikit saja menyebabkan tertolaknya salat. Bagaimana dari sini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran, al-ibadah la tanfa' illa ma'al wara'. Ibadah tidak berguna kecuali ibadah yang dilakukan disertai dengan sifat wara. Dari karenanya dalam Al-Quran Allah menomorsatukan untuk berhati-hati di dalam makanan dan apapun yang kita pakai, baru setelah itu menyebutkan tentang amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman memerintahkan kepada para mursalin, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Dan juga memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan itu juga mengakibatkan segala doa tertolak apabila makan makanan yang hal tersebut. Ada diriwayatkan oleh Ibnu Asbat, idza ta'abbada syab, apabila seorang pemuda sedang beribadah, maka syaitan mengatakan kepada teman-temannya yang lain, unzuru min aina mat'amuh, sebelum kita menggodanya jangan digoda dulu, tapi kita harus cari info dulu. Cari info dia makan dari harta transaksi pekerjaan yang semacam apa. Jadi ada orang sembahyang, ada orang ngaji, jangan digoda, biar dulu kata syaitan, kita cari tahu dulu makanannya dari transaksi apa, halal atau haram. Seandainya yang haram, syaitan mengatakan da'uh yata'ab, udah biarkan dia bersusah payah, wa yajtahid, dia bersungguh-sungguh, fagat kafakum nafsah, udah cukup, tidak akan pernah diterima apa yang dia lakukan. Mau apa? Nah, ini penting.
ilaha illallah. Dari karenanya dalam Zubat dikatakan wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Ketaatan yang dilakukan dari seseorang memakan makanan yang haram itu bagaikan bangunan yang dibikin di atas ombak, tidak akan pernah bisa. La ilaha illallah. Apalagi orang yang berangkat haji dan umroh, usahakan. Makanya adab pertama, jangan sampai dari harta yang syubhat apalagi yang haram, karena buntut umroh sidin, masya Allah. Itu orang yang berangkat haji atau umroh dengan harta yang syubhat atau yang haram, ketika dia mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, Allah mengatakan la labbaik wala sa'daik, engkau tidak diundang. Tidak ada keberuntungan, tidak ada panggilan. Zaduka haram wa rahilatuka haram, hajjuka ghairu mabrur. La ilaha illallah. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani mustajabat da'wah." Doakan saya wahai Rasul agar saya apabila berdoa kepada Allah selalu dikabulkan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Caranya cuma satu, perbaiki makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang apabila berdoa segala doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa dan kita tidak pernah melihat atharul ijabah, tanda-tanda doa kita diijabah, jangan salahkan Allah. Introspeksi diri kita, ada apa di dalam diri kita? Kalaulah pakaian menjadi akibat amal ibadah kita ditolak, bagaimana kalau yang melekat dalam diri kita? Itu pakaian aja nah. Pakai kacamata kah? Pakai kopiah kah? Pakai nang apa kah? Nah. La ilaha illallah. Ayo. Baju yang mengandung barang yang haram sedikit saja menyebabkan tertolaknya salat, bagaimana pula keadaannya sekiranya semuanya berasal seperti itu? Dan jika ini berkaitan dengan pakaian yang melekat di bagian luar tubuh, bagaimana pula makanan yang bercampur dan telah menyatu dengan tulang dan persendian serta mengalir ke seluruh tubuh? Ya jadinya langsian anak dimakani dari duit buntut, kayak apa kisahnya? Jangan baju rantok. Makanya tuh Abah Guru Sekumpul mengajarkan kita tuh baapik benar, baapik benar. Sayyidina Isa pernah lewat di kuburan, dihidupkan sidin ada yang sudah meninggal hidup. Lalu jernya ketika hidup ditakuni oleh Nabi Isa, man ant, siapa engkau? Gala kuntu hammalan anggulu linnas, saya ini dahulunya adalah orang yang bekerja dengan mengambil upah untuk membawa barang-barang yang berat untuk dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat. Buruh. Fanagaltu yauman li insanin hataban, suatu hari saya membawa kayu besar untuk saya bawa. Kemudian fakassartu minhu khilalan takhallaltu bih, saya pecah sedikit untuk dijadikan untuk khilal, untuk membersihkan gigi sedikit. Masya Allah. Fa ana mutalabun mundu mittu, dari saya meninggal sampai ini saya dituntut, dipertanyakan tentang itu semua. Apa kabar? Udah gampang bang. Ya jangan mengurus, jangan terlalu urusan parut mengalih. Kadang-kadang kita ya itu pang, ada kau menahani bakurban aja tah, yang kurang sapi seikong
Nimbah disembelih hilang buntutnya. Siapa mahantupnya? Adalah sapi kada berbuntut. Loco juga. Nimbah disembelih hilang buntutnya. Siapa nang mahantupnya? Ampun siapa nang diambil tuh hak siapa? Kawawanian pian nengene. Mau tanah ini ngalih kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu kalau tidak disertai dengan ilmu, kefakiran itu akan membawa kepada kekafiran. Ini jadinya kayak itu ya, Ti. Sabar aja pangun dasar aja kipian dapat tak? Kada bebuntut sapinya. Makaratan yang dirabahkan tadi itu bebuntut. Limbah disumbalih. Hilang buntutnya. Orang kepala nang panggalnya buntut nang panggal. Han aneh kalau nih kita parak bulan Rajab, undangan di mana-mana buhan maulitan. Nah, jangan nang tahu bawah aja. Bepadah lawan tuan rumah. Walau sebuting aqua ini kada uma besangu kantongan bastilah. Kada menangat, kada bagus saja tujuannya supaya memudahkan tuan rumah besesimpun. Kalau Pak Haji, cuma nang bagusnya tuh bepadah Pak Haji ulun membawalah labihan juga nih nah, nang bakas-bakasnya ulun putiki lah gesan memakani kucing di rumah. Kucingnya bisa benar ada mau makan intalu hayam aja maunya. Kada apa-apa daripada ikam membawa buntungai basalawatan bagus sudah makan jatah ikam sudah jatah ikam itu sudah ikam makan. Membawa ikam tuh nak kada bepadah lawan tuan rumah mah habis pahala jadinya gara-gara nang itu aja nang di rumah pulang memakan ya Allah mahadangi untungnya anakku ujar Masya Allah banyak mati dinak lah makan gina ada limau ada pisang ada anggur bepadah kada apa yang itu hukumnya. Nah baik bepadah mun bepadah dijini orang Pak Haji run bungkus lah bawai beratan jisidin nah kita makan juga Pak Haji bujur juga kah jisidin bawai run wadah-wadahnya ikam bawa grup apa ikam mau ada mundang lagi jisidin lagi ja iya orang dilihati muhasidin mun menyuruh bawa seberataan tuh serius kah atau di prank sidin aja kah hati-hati bujuran toh biar sedikit tapi halal berkah nyaman makanan cuma haram itu banyak kejadian nang kayak itu aqua nang hibak daging isinya terbang maka diisi anggur lawan limau kayak apa amun jatah pian sorong ayu jatah pian sorong kalau kada tamakan pian bawa kada jadi masalah pada ini tadi jatah ulun juga Pak Haji enak membawa kada apa-apa aja sidin nya ada juga tuan rumah nang limbah basurungan sidin tahu sudah buhan nang katuju memberakat nek nah diambil sin kantongan tukar sidin di warung nah sin bungkusnya haikam berataan nah nyaman banaram sudah tapi jaga juga pulang sikap memberi supan hanya ya Rabbi sallallahu Muhammad barabut tuan guru di muka ada seorang barabut di situ supan ya Allah udah kelemben habis sarang samut sisa-sisa samutnya aja lagi sarangnya diambili tuan guru kayak itu aja nah jisidin dalam hati sidin padahal aku hendak juga jisidin barang mencapai sedikit sarang samut jisidin ya Allah bojot jeng mah kada lalu supannya kayak apa juran tok ini nang gesan nang bersih gisan kuit gigi aja ini kayak itu akan apalagi nang umat kepala kambing sakupalaan hilang ya Pak ya Allah di dalam kitab Tambihul Muqtarin Syekh Abdul Wahhab Sya'rani ada diceritakan
bahwasanya ada salah seorang pemuda taubat dari maksiat kemudian jadi ahli ibadah 70 tahun ibadahnya aja. Puasanya ada bukaan. Limbah itu pulang kada begeguringan, kada benanaungan, kada memakan nang lemak-lemak. Pokoknya tobat bujur tuh Pang. Bah meninggal dunia ada nang bermimpi lawannya. Kayak Pak berikam di sana ujarnya, Allah menghisapku segala apa nang aku lakukan dari maksiat kemudian mengampuni aku kecuali ada satu nang kada diampuni. Apa? Sedikit out atau kayu yang aku ambil untuk membersihkan gigiku tanpa izin nang ampunnya. Nah, dan aku dari situ mahbus anil jannah, tertahan kada masuk surga. Gara-gara itu aja nang kuit gigi, apalagi nang bah. Aduh saya disambungin mau kena sudah. Paham aja tuh sudah bisa aja. Mun kuit gigi jenang kayak itu apalagi nang ganal pada neto. Aduh. Alih bujuran toh. Nah, kuit gigi aja siksa orang. Kenapa? Itu urusannya lawan manusia. Mun maksiat nang lain non Allah Ta'ala, jadi ampuni Allah Ta'ala. Ini urusan lawan manusia. Oh, kada gampangan punai. Oh, jangan hendak makan ampun orang lah. Juran tok. Pun orang dimakan. Hati-hati. Apa? Jatah orang maka di perseninya potong pajak. Di perseninya ada tahu panitia musik gitar si Jenet itu caranya nang dibegalnya belum tahu unjuk lagi dibegalnya berdahulu. Mau unjuk berlahan gurulah aja. Ya gurunya sudah merelakan jasadin dia. Jadi kamu kasih tahu dah depan jua. Mati hidung nah. Merajuk. Jadi makanannya sedih nana dia ikhlas saja. Jadi makanannya kita kadang mengharapkan itu terlalu murah itu dijadikan sebuah bayaran. Berapa gerang? Al ilmu khairun minal mal. Ada takarannya, nang batakar itu baras. Minyak nang batakar, nang baukur itu apa? Kain, tanah, karpet, nang baukur. Kayak apa itu kisahnya? Ini serba salah dibicarakan, salah. Kalau dibicarakan kayak itu Pang, bukan begal-begal tadi itu. Bujuran tuh ada apa-apa, rancak aja nang kayak itu sudah. Tapi mun ada nang memainkan di dalamnya, nah ini maaf kita. Lalu ketika kita mau urus aja disambat orang hendak naik, padahal kada. Jadi makanan inya nang kayak itu. Nah, aja nang kayak itu tuh.
Ada papaya kan ada mempermasalahkan cuma mau jadi makanan orang. Nah, maafam. Aleh sudah nenek. Nah, mana minta reda nangka itu duit orang. Kali sidin anu aja pemaaf di sidin aja. Jadi kam. Banyu bensin gak ada kawan yang pakai banyu burdah bang jalur diisi. Bensin kau lah bensin kendaraan pakai banyu burdah. Ya kau rusak pun ende kan. Baca. Pembagian. Paham lah. Paham ya kalau. Itu. Ada sebagian ulama minta tukarakan lawan orang sesuatu. Mbah itu sudah itu tukarakan. Sekalinya dapat kabar ini menukar hari Jumat. Dibulikakannya. Takutan kalau pindah menukar harta orang ajan. Han waroknya orang. Almarhum Abah Guru Sakombo tuh kisah nang lawan acil pencok. Adalah, ada tahu lah. Tahu lah. Tahu lah. Jam tahu lah. Tahu lah kalau. Udah tahu juga sama itu juga. Jadi kini guru nih lagi sekolah di Darussalam. Lalu nak makan pencok. Kisahnya tuh kayak itu. Lalu menukar pencoknya ini payu benar. Pak antri itu pangna. Cuma acil pencoknya ini fanatik benar lawan habaib. Lalu kayak pacarnya supaya menyerobot. Lalu kakawanan guru ini mengiau guru Habib. Beb, pernah makan pencok kah? Kisahnya mendengar ada Habib didahulu akan naik lagi. Mbah itu bungkus, cuma dibungkus makan. Kakawanan makan sih nggak ada makan. Kenapa? Sidin menganggap itu caranya kada fair. Caranya kada fair, kada suci. Orang nyerobot aja tuh. Jauh masa kali anak mengambil. Didikannya juga penghiajar guru muas tuh. Sidin membacakan manakib tanahnya subur di Haragu pulang di Sidin. Nah, pasti kayak itu Sidin macam manakib. Tanahnya tuh subur sih di Haragu pulang. Apa ada? Mun seorang nih tanahnya bilang bangkang. Tanahnya sudah bangkang. Begitu pulang orang nang kada bisi hamam buang air besar di situ pulang. Maginnya karena Pak Umun orang Jisidin tanahnya bagus di Haragu orang pulang subur di Haragu orang pulang Jisidin. Kui tenang mah Haragu. Kada nang satu mat bang nang makan gadang pisang nito. Baju salambarannya tapi 2 lambar kena besilih kena pulang mengganti itu aja. Mun sorang habang kuning hijau. Kada ada pengurangan duduk sini nah. Kemana kau orangannya kada ada nih nah orang kopiah tinggi mun nyepeno ditatak bawahnya mun kita ini kopiah macam-macam catur inilah lain sebagainya 2,5 3,5 macam-macam orang dahulu tah nah kopiahnya tuh apa ayo luar biasa kalau takutahan kadusan kita nang di sini jadi dulu kayak apa waroknya Sidin toh pian kada kisah ya. La ilaha illallah aja Pembagian haram. Pertama, haram karena zatnya. Seperti berarti bangkai. ini kisah pembagian haram. Pembagian haram, masalah haram. Nah, pajar haram itu terbagi kepada berapa aja? Pertama, haram karena zatnya. Contohnya seperti apa? Bangkai, darah, khamar dan lain sebagainya. Nah, itu namanya haram karena zatnya. Bendanya nang haram itu jelas saja sudah. Khamar haram. Ayo. Jenis ini bagaimanapun tidak dapat dihalalkan kecuali pada waktu sangat terpaksa. Apabila sangat terpaksa tuh
yakni Apabila sangat terpaksa itu apabila ketika tersesat di hutan. hah? Ini Pang nih baca limbahnya tuh lagi sangat terpaksa. Baca sudah bismillah apa lagi? Yakni bergantung kehidupan suatu jiwa terhormat padanya sementara tidak ada makanan lain sama sekali sebagai penggantinya. Nah, itu Pak. Artinya apa? Bergantungnya kehidupan suatu jiwa terhormat padanya itu. Artinya mun kada makan bangkeng itu mati. Nah, makan aja. Ada apa? Amun kada minum neng itu bisa mati sih nang ada khamar aja. Nah, itu toh. Tidak ada makanan lain sama sekali sebagai penggantinya. Mun ada penggantinya, mun ada kobokan baik kobokan nang dihentup. Biar aja apalagi bakas tangan kawan dihiga jua beberkah aja kan jadi masalah. Kemudian dapat hidayah. Nah. Kayak itu tuh kisahnya. Mudahan kita bahagia dunia akhirat ya kalau. Nang kedua, Bang? Kedua, halal zatnya. Halal zatnya. Seperti gandum, air dan lain-lain, tetapi memperolehnya dengan cara kemana ya kamu membaca offset kayak apa nih? Tetapi milik orang lain. Nah artinya kayak banyu halal aja cuma ampun orang. Nah ayo terus Karena ia tetap diharamkan untukmu sampai engkau memperolehnya dengan cara yang dibenarkan dalam syariat seperti jual beli. Nah ini apa nih? Ini apa? Banyu. Gelas, kenapa jadi banyu gelas? Aduh, rupanya sih ini mandang hakikat kira-kira toh. Nah ini orang nang fana lawan orang bako melihat cirat aja nih orang fana banyu ujar. Masya Allah. Modelnya toh. Banyu aja sih din. Orang ini jadi apa nih kisahnya? Cirat. Nah ini gelas tuh pasti kisahan banyu. Kalau udah lagi dikisahkan sudah. Nah, apa tadi kisahnya nih? Nih. Ini kan modelnya gelas. Ampun siapa nih kita tahu juga nah. Ampun siapa? Anggaplah ampunku perennya. Halal nih. Haram bagi kamu. Ada beli kembali ini haramnya pun aku. Paham kah? Nah, kada halal ini kecuali ikam memilikinya dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat seperti jual beli. Nah, ikam memberi duit lawan aku berapa harganya nih yuk? Umpama 20.000 jah harganya lah. Ini rancak di muka di majelis masa 20.000 aja. Umpama aja sudah 20.000 variannya, kamu nyuk 20.000, kunyuk ini antara din suka sama suka kita selesai. Berarti halal gesan nikam dengan cara nang kaya itu. Paham? Aduh. Seperti jual beli, apalagi tadi Jar? Apalagi? Apa kamu bisa? Adapun tentang benda-benda yang seperti mana tadi tuh jual beli. Nah habis. Nah padahal di sini ada hibah. Dalam bahasa Arabnya ini ada hibah. Hibah itu artinya diberiakan. Wal iris warisan. Wa nahwi dzalik. Makanya Jun tadi lagi apa yang sebelum jual beli soalnya di sini ada tulisannya nah wal hibati wal irthi wa nahwi dzalik. Gan sini gan jual beli aja sedikit, gan situ aja kamu baca, mbahnya pulang baca habis sudah. Sian. Itu sampai jual beli wal hibah tuh dihibahkan. Hibahkan aja. Wah ini menghibahkan tanah kan ada basurat pian. Seorang menghibahkan gisan musigit, menghibahkan gisan langgar kada ada hitam di atas putih nang alihnya. Nah, mau jadinya seorang santai dalam surga sudah nah. Sekalinya cucu mau nyepak dikeluarkannya. Karena
Karena apa jadi disepak cucu, diambilnya jernya mana hitam di atas putih, kita kehukum aja sudah, kami ada bisik. Nah, alih pian kan. Makanya harus ada tanda tangan juga hendak membariakan tuh. Mau benar liwar. Bahalus musijit jadinya gara-gara itu. Aduh, kayak apa kisahnya kayak ini, kasihan orang sudah mah hibah-hibahkan. Ini nyamanya disepak cucu keluar aja cucu. Ayo baca bismillah. Wa amma syubhat. Adapun tentang benda-benda yang syubhat ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang diyakini haramnya dan diragukan halalnya. Syubhat ini hukumnya haram. Nah, ini sudah haram lah. Jadi syubhat itu ada 3 tingkatan, diyakini keharamannya, diragukan kehalalannya, itu haram dah. Jangan hendak minum parak-parak, jangan hendak yakin haram, yakin ya sudah. Yakin. Nah, itu 1, 2. Yang kedua, yang diyakini halalnya dan diragukan haramnya, sesuatu yang samar seperti ini sebagainya sebaiknya ditinggalkan demi menjaga sikap wara'. Nah, yakin halal, ragu terhadap haramnya, dan ini syubhat, meninggalkannya itu adalah dari sifat wara'. Hati. Ayo. Yang ketiga, syubhat yang berada di antara kedua syubhat di atas, yakni adanya keraguan di antara halal dan haramnya. Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Artinya, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, artinya masih ragu, tinggalkan aja. Apalagi PHP aja orangnya, ada sahanak diano. Masih meragukan orangnya, serius kah kadakah? Tinggalkan aja. PHP iya, variannya ini itu habis dah parak 2025, ada berdatang aja lagi. Dijanjiinya terus, makan janji kah? Susah. Kadada pengurangan di sini nama. Oh, mana luar. Da ma yuribuk ila mala. Dulu ada tulisan kalau situ, ragu-ragu lebih baik babulik. Nah, mau ragu-ragu babulik aja sudah. Iya, apa ragu? Tapi keyakinan itu tidak akan pernah merubah sebuah keraguan. Nah, itu keyakinan. Ayo, yakin mana sudah. Ayo, sedikit lagi. Seseorang dapat disebut wara' apabila ia selalu menghindari sesuatu yang samar hingga menjadi jelas. Seseorang tidak akan mampu mencapai derajat kaum muttaqin sebelum ia meninggalkannya halal secara murni, karena dikhawatirkan adanya sesuatu yang menjerumuskan ke bagian lain yang termasuk syubhat atau haram. Nang halal ditinggalkan sidin. Ayo, nang halal ini la yakunul abdu minal muttaqin. Tidak sampai seseorang derajat muttaqin yang sebenarnya sampai meninggalkan yang halal murni halalnya, takutan kalau pina terjerumus kepada nang syubhat dan nang haram. Ini nyata syubhat sudah, nyata haramnya itu umpat di situ bakunyung. Lamas barangnya. Nah, iya jadinya mudahan selamatan aja tuh kita. Baca setelahnya bismillah sedikit lagi. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul abdul darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun." Nah, artinya seseorang tidak akan mencapai derajat kaum muttaqin sehingga ia meninggalkan akan sesuatu yang tidak membahayakan dikarenakan akan adanya bahaya dari sesuatu itu. Padahal kan ada bahaya tapi takutan. Kalau pina ada bahaya, saking waroknya orang tuh, saking waroknya orang takutan. Itu warok-waroknya mereka. Ibrahim bin Adham ditakuni kada minum banyu zam-zam gak pian jar. Ya aku ada bisi ember aja sidin. Aku minum ay. Ya aku bisi ampun ko sorang. Ada cuma ampun model kayak semacam ampun penguasa. Sehingga dah akun. Dah akun sidin. Ada Ibrahim bin Adham pernah membilupah menjaga kebun
sebagian orang yang kaya. Lalu nang ampun kebun nih, masuk ke kebun, jarinya cariakan pang nang manis. Cariakan nang manis. Di unjuknya sakanya masam. Sangit nang ampun kebun, ikam nih jar lawasnya sudah bilupah di sini, kada kawalah membedakan manang manis manang masam. Jadi Ibrahim bin Adham, ulun kada pernah merasai. Ulun di sini membilupah menjaga ija, kada membilupah memakan. Tuh ulun coba menambahin bilupah memakan tuh lah. Artinya ulun di sini lam adzuk min fakihati bustanika syai'a. Ulun di sini kada pernah merasai. Artinya orang dahulu tuh membilupah dah hai dah. Kada denang. Sama nang ulun kisahkan nang Ibrahim bin Adham juga di musigit nang dihirit orang ditarik orang dibatis. Nah, jar kaum keluar ikam apa di sini hanya kada tahu nih Ibrahim bin Adham. Jadi aku orang kada orang sini orang jauh 4 bermalam di musigit. Kada ikam nak pacucuntan aja di sini jar. Jar Ibrahim bin Adham kamu kada percaya kunci mulai luar karena subuh aku ada jadi sini modusnya itu. Ditariknya batis tuan guru ditariknya dihiritnya keluar. Mali luar. Udah hai sedin beranaya melihat ada pina indawan api datang hai sedin. Hanya ada orang manu roti pakai api. Assalamualaikum sedin. Saya duduk jangan awas. 4 duduk di sini 4 banget. Tuntung manu roti hanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibrahim kenapa jadi hanya raja jawab salam? Jarnya aku jadi hanya dia jawab salam karena haratan ikam mengucapkan salam tadi itu aku lagi begawi. Aku begawi ini aku diupah setiap menitnya aku ini diupah. Mun aku menjawab salam ikam berarti aku telah menyia-nyiakan waktu nang orang mau upah aku. Kan? Aku ini dibayar orang nah sejam 2 jam begawi amun aku mengucap salam ikam berapa menit itu nah berapa detik berarti aku menggunakan sesuatu yang lain bukan haknya. Nah jadi Ibrahim orang harat kalinya nenek roti ya cuma harat orangnya mungkin itu doakan ayulun nah ja Ibrahim bin Adham mungkin itu pian doakan ulun wali pian nenek jadinya aku kada pengabulan juga berdoa mulai dahulu sampai ini kada kabul-kabul aja aku berdoa. Ya Ibrahim bilang apa doa pian? Aku berdoa mudah-mudahan aku jangan sampai mati dahulu kecuali berdapat lawan seorang wali ngarannya Ibrahim bin Adham. Aku jisidin itu sekalinya. Oh sekalinya Allah cara hendak mengabulkan doa neng ini ya aku dihirit mulai dalam musigit keluar tadi itu nah hendak mengabulkan doa neng ini ya. Han dibalik itu semua ada hikmahnya. Nah, aku pang Ibrahim bin Adham jisidin. Tertawa sedin mesam sedin sedin hendak mengabulkan doa ini kayak ini pang caranya nang kita ambil napa kisah waroknya orang tadi itu nah kada hendak ini jam ibarat kita itu jam kerja kada hendak dipakai lawan nang kesan nang kada mengaruan. Ada juga di Hadramaut orang nukar tanah apa aja nukar tanah Saikong nukar tanah si A nukar tanah ke B sepakat harganya limbah sepakat digarapai tanahnya tadi sekalinya banyak bana harta berharga di bawahnya itu emas dan sebagainya jadi jenang menungkar ini nilai ampun kita ampun tanah nang di situ tuh nang semalam kita takari dibawa petinya diunjuk nih ampun pian jarnya lain ampun aku ikam sudah nungkari kalau aku nungkar tanahnya aja kada isi-isinya han orang aku nungkar tanahnya aja kada isi-isinya jar nang sekong aku menjual isi-isinya daur benar lalu diangkat ke kodi si kodi ini lawas juga kada memecahkan masalah sangka masalahnya ini masalah sengketa nang apakah didudukakan sama katakan adabnya sudah dianuakan beratan ada apa jadi yang saya kong ulun nukar tanah lawan si B inggih kam jual sudah dengan jual beli akad jual beli mbah B itu pang nang apa ulun garap sekalinya ada harta nang berharga di dalam situ ulun bulikakan ke inya kada kon menerima inya
Jerinya aku sudah menjual ulun nih jinya menukari tanahnya aja kada lawan isi-isinya. Ikampang nang apa? Ulun menjual lawan isi-isinya. Bah bapak datang kamari, pian putusakan. Apa putusannya kada ada? Kayak ini aja sudah jar kodi kan bisi anak lah, ada anak bujang apa lalakian, kampang apa anak, ada bibinian, nak kawinakan anak ikam. Julung harta nang itu. Karena ya sudah orang dahulu kada ada bahasa sangketaan. Wah ini tanah orang jadi akui. Jauh mas sekali. Ya Allah. Itu toh. Ya Allah. Nah itu tadi itu apa tadi kisahnya tadi? Ayo baca lagi bismillah. Takutan tadi itu takutan kalau pindah terjerumus dalam sesuatu nang kada bagus. Makanya anak-anak tuh kita tuh kan anak-anak tuh jangan benar memantau ampalan murang kada bepadah. Memantau ampalan murang kada bepadah. Sian. Ada yang mengatakan abahnya Imam Abu Hanifah nang kisah apal ada nang madahkan abahnya Imam Abu Hanifah di kitab Anisul Mukminin diceritakan bahwasanya abahnya Imam Abu Hanifah duduk di pinggir sungai hanya larut ada tufah larut apel makan sidin separuh hanya ingat sidin apel si apa kenapa jadi wani memakan ini lain ampun aku lalu ditelusuri sidin sungai itu kemana sampai ada pohon apel dapat katok sidin rumah apa jurang ulun hendak membulikakan apel pian salajur minta rela tamakan ulun separuh nah jadi sidin aku kada memaafkan kecuali kan begawi setahun wadah aku separuh aja setahun cuma dasar bujur hendak minta maaf tadi ayo sudah setahun begawi sudah setahun maafakan ulun minta rela nah separuh nang semalam tuh kada nya sebelum ikam kawin lawan putriku tapi putriku itu buta tuli lumpuh bisu diapai kada Mbah sudah buta, sudah tuli, sudah bisu, mau gak ada pulang lumpuh, mau gak ada tuh lumpuh udah kau bapak apa lalu abahnya Abu Hanifah ulun separuh aja makan kada habis masa nang kayak ini sampai sudah setahun begawi sudah juga mengawini anak pian pulang anak pian nang kayak itu sudah buta, sudah tuli, sudah bisu kalau berjalan lah pulang jadi nang ampun apel mau nikah hendak minta rela aku itu pang syaratnya aduh ayo aja nya ulun ini menerima ini lantaran takutan lawan hadis Nabi kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih mun daging tumbuh dari nang haram neraka tupang nang layak sudah ayo kiau dua saksi abahnya langsung menikahkan lalu situ anakku di dalam tangi ayo tangi iya no sekalinya bengkeng bener orangnya aduh laisa fiha aib kada ada hal yang memilukan kada ada dikit pun kada ada celah mengawai orangnya takurihing melihat pulang kalau pindah lain jinya nih han pulang nih lah dasar bujur orang ini dasar bujur warok bangun seorang deh kisah kada ada bang nah kada ada subhanallah lalu jarnya hadang dulu abah ikam mah memadahkan lawan aku ikam ni buta bisu tuli lumpuh lalu jarnya bujur sadaga abi bujur jar abahku tuh sidin jar sidin aku buta kalau bujur karena mataku ini kada pernah memandang nang haram sidin memadahkan aku tuli kenapa karena aku kada pernah mendengar nang haram sidin madahkan aku ini adalah orang yang bisu karena lisanku tidak bergerak melainkan berzikir kepada Allah dan aku dipadahkan abahku lumpuh kenapa karena kakiku ini tidak pernah melangkahkan ke tempat yang menjadi murka Allah
Bah jua oma tuhuk jua pang jadi mencari calon minantu pas datang kayak ini lah supaya nang sekufu kan apa jurang tuh sekafaah apa jurang tuh sekufu tuh pang sudah setara. Nah setara lawan ini pas ada orang minta halal han pulang nih lah berkat apal tadi tuh diantarakan ke situ kan. Jadi jangan terburu-buru kita berprasangka buruk atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita sepahit apapun itu. Barangkali di balik itu ada sesuatu hal yang membuat kita bahagia pada akhirnya. Yang mana ya bandar guru aja. Mbah kayak apa lagi bang? Mbah kayak apa lagi? Itu pang tujuan majelis ilmu itu ada pelapai hati supaya jangan terlalu panas. Dilapai nah, dilapai. Hanya barakat iya nang lahir Imam Abu Hanifah tuh iya nang anak harat menengkuitannya nang kayak itu waroknya luar biasa. Iya tadi guru muas sudah subur dia ragu pulang kita di Bangkang anaknya bilang kada disiram pulang kemarau terus nasi goreng kada ada jua. Baca sudah baca bismillah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, kami tinggalkan 70 pintu halal karena khawatir terjerumus dalam satu pintu yang haram. Namun sikap seperti ini sudah lama sekali ditinggalkan orang. Siapa lagi di antara kita yang mampu bersikap wara'? Hanya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu membimbing kita. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin.